ila rutin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa qarabati wa azwajihi wa zurriyyati ajmain. Ghafarallahu lana wa lahum salahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Ghafarallahu lana wa lahum salahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ruhi Ustaz Andi Rawandi bin Safar. Summa ila ruhi Guru Haji Anwar bin Jumat. Summa ila ruhi Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Summa ila ruhi Kyai Haji Ahmad Maki bin Haji Abdullah Mahfuz. Summa ila ruhi Kyai Haji Muhtar bin Bulan. Summa ila ruhi Ustaz Syairoji bin Abdul Sajad. Nafa'anallahu bi'udumihim. Ghafarallahu lana wa lahum salahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumaila jami'al qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha min yaminiha ila shimaliha wa min qafin ila qafin min ladun adama ila yaumil qiyamah khususan min hazil qaryah thumma ila khususan min hajal majlis summa ila khususan matikal fakirah min ahli kubur Haji Rohana bin Haji Hasan. Similausan Abdikal Fakir min Ahlil Kubur Haji Mar'ali bin Muhammad Nasir. Similausan Abdikal Kahir min Ahlil Kubur Haji Bilidi bin Saleh. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'wanhum wa akrim nuzulahum. Ghafarallahu lana wa lahum salahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana
fatabarakna min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifati wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi khassa man syaa min ibadihi bil masiril hukmiyati wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassallahu ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyati wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala'allahu ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa ala wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansuran wa ala alihi wa ashabihi wassalikina ala manhajihi fanalu khairan wafiran. Kedengaran Bu ya? Keganggu enggak? Enggak ya? Apa kabar? Sehat. Baik Bu ya, kita akan lanjutkan pengajian kita yaitu Nasaihul Ibad Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Ini adalah kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Beliau adalah orang Banten dan bermukim di Mekah dan meninggal di sana, dan beliau juga dikuburkan di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'a sifati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemarin udah kita bahas. Dalam pertemuan yang ketiga kita sudah bahas tentang alhamdulillah Rabbil alamin. Alladzi ja'alal ilma arfa'as sifati. Segala puji bagi Allah, zat yang telah menjadikan ilmu setinggi-tinggi dari sifat-sifat yang sempurna. Jadi mungkin gak usah dicatat ya. Saya selalu kalau ini saya bikin itu tuh Bu, saya bikin video kirim ke Nur Azizah, Mbak Nur tolong dikirim ke ibu-ibu. Jadi kalau dicatat nanti kalau nggak keburu ya Bu Haji ya, nggak keburu ntar ya. Jadi lebih baik kalau memang pengen lebih paham lagi dibuka aja itunya. Kan udah punya wifi ya, jadi nggak makan kuota. Ya. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifati. Segala puji bagi Allah, zat yang telah menjadikan ilmu setinggi-tinggi daripada beberapa sifat yang sempurna. Daripada sifat-sifat yang sempurna. Ibu-ibu sekalian yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nih, di kampung kita banyak majelis taklim ibu-ibu. Ada majelis taklim hari Selasa, ada majelis taklim yang dipimpin Pok Pie ya, yang dimana di Musola Al Hidayah. Ada lagi majelis taklim yang tiap malam Jumat. Ada lagi majelis taklim yang tiap hari Sabtu dan Minggu yang khusus tahsin Quran. Sabtu aja. Sekarang Sabtu aja, Minggu enggak? Oh, Minggu enggak. Jadi alhamdulillah ibu-ibu di sini pada kalau orang Betawi bilang doyan ilmu. Nanti tinggal yang belum datang diajak aja Bu, ya Bu. Diajak aja insya Allah. Kalau kita ajak mau dan ibu kebagian pahala.
Ibu kebagian pahala. Berbicara dengan ilmu, ada beberapa hikmah yang berkaitan dengan ilmu. Ada beberapa hikmah yang berkaitan dengan ilmu yang kita bisa gali pada hari ini. Yang pertama adalah mendapatkan pahala yang mengalir terus menerus. Kita ingat satu hadis. Fa idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila anak Adam, kita nih meninggal, mau yang perempuan kek, mau yang laki-laki kek meninggal, mau bapak-bapak, aki-aki sekalipun tuh meninggal dunia, in qata'a amaluhu, maka putus segala amalnya. Yang tadinya biasa ngumpul taklim, jadi nggak bisa taklim. Yang tadinya biasa sholat, nggak bisa sholat. Yang biasa tahajud, nggak bisa tahajud. Yang biasa puasa, nggak bisa puasa. Udah putus, selesai. In qata'a amaluhu, maka putus amal perbuatannya. Dia nggak bisa lagi bikin pahala. Padahal ruhnya itu masih pengen, ya Allah, aku masih pengen ngaji. Aku masih pengen taklim, aku pengen tahajud, aku masih pengen puasa dan lain sebagainya. Tapi memang udah ketentuan Allah melalui lisan Kanjeng Nabi, in qata'a amaluhu, maka putus amal perbuatannya. Putus amalnya illa min salasin, kecuali dari yang tiga. Illa min salasin, kecuali dari yang tiga. Yang pertama shadaqatin zariyah. Sedekah zariyah. Yang kedua, waladun soleh yad'ulah, yaitu anak-anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Nah, kita yang ketiga adalah al ilmi yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu selama ilmunya itu dipakai oleh santri-santrinya, oleh murid-muridnya, terus ngalir. Engkis, ya terusin taklim tuh Mas Eko. Baca Quran. Orang diajarin tahsin, Bu. Diajarin tahsin, dipakai tuh tahsinnya. Di sini ada Ustadz Sudirman, ada Mas Eko, ya. Dipakai tahsinnya, senejan misalnya meskipun orang itu sudah tidak ada di dunia, tapi terus dipakai ilmunya, maka mengalir ilmu, pahala ilmu kepada ustadz-ustadz tersebut, mengalir kepada ustadz-ustadz tersebut. Makanya saya bilang bahwa salah satu hikmah ilmu adalah mengalirnya pahala meski orang tersebut, ustadz tersebut sudah meninggalkan dunia. Tapi kita minta pada Allah, ya Allah berikanlah umur yang panjang sama ustadz-ustadz. Karena saya yakin ustadz-ustadz yang ada di sini ya, khususnya dari warga kita sendiri, lillahi ta'ala. Saya suruh ngobrol, gimana? Kita sih lillahi ta'ala aja. Ya udah baguslah. Ganjaran kita bukan di dunia, ganjaran kita ntar di akhirat. Terus begitu. Makanya ya Bu Aji dan lain sebagainya, kita dukung tuh yang anak-anak baru sepites 2 pites, yang 5 tahun ya sampai yang 12 tahun seterusnya ngaji di rumah masing-masing, kita dukung. Karena justru itulah ngaji alif-alifan, ngaji Quran adalah kunci daripada kita bisa baca kitab kuning, kita bisa baca kitab gondol. Salah satu nih yang saya sebutkan. Tadi saya sebutkan Ilaruhi Ustadz Andi Rawandi bin Safar. Ustadz Andi itu guru saya yang masih kecil, Bu. Guru saya ngajar alif-alifan, alif patah, ba patah, ba sa patah sa. Ya. Sampai ginari saya amalkan. Saya bisa baca kitab ini asbab beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim.
Emang bisa baca gitu dari mana? Dari ustadz yang ngajar alif-alifan. Ketika kita baca Quran, asbab dia ngajarin ilmunya kepada kita, maka pahalanya mengalir senejan. Meskipun Ustadz Andi Rawandi ini sudah masuk ke dalam liang lahat. Kan gampang ya cari pahala. Ajarin aja tuh alif-alifan. Karena alif-alifan tuh kunci kita belajar Quran, kunci kita belajar nahwu dan shorof, kunci kita belajar membaca kitab kuning. Ya kan begitu ya? Ya, nyame. Kemudian hikmah daripada yang kedua, ditinggikannya derajat. Ditinggikannya derajat orang yang memiliki ilmu. Yarfa'illahu allazi aminu minkum walladzina utul ilma darajatin. Maka Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan kepada mereka ilmu akan satu derajat. Jadi kalau kita memiliki ilmu, ya, meskipun sedikit diangkat oleh Allah derajatnya. Kalau kita nih Bu, ya, kita bisa lihat secara kasat mata orang-orang yang memiliki ilmu derajatnya diangkat oleh Allah, dilebihkan oleh Allah dibandingkan dengan orang-orang biasa, dibandingkan orang-orang mohon maaf pada umumnya yang tidak memiliki ilmu. Coba kita lihat. Kita lihat saja siaran-siaran berita atau di YouTube saja misalnya gitu. Orang datang dari Mesir, dari Yaman karena dia mempunyai ilmu, karena dia ulama, dihormat-hormat. Ada yang dipeluk, ya. Ada yang dipeluk oleh jemaahnya. Karena apa? Rasa saking cintanya kepada ulama, karena memuliakan orang yang memiliki ilmu. Ada yang hanya sekedar cium tangan, ngalap barokah. Kalau saya ngaji dulu di pondok, ngapain sih cium-cium tangan? Ngalap barokah. Mengambil keberkahan daripada ulama. Setelah dicium, setelah dipeluk, setelah dicium tangan tuh ulama, dipersilakan duduk di depan. Duduk di depan, duduk yang paling depan. Kenapa dia bisa duduk di paling depan? Karena ilmunya. Kalau saya mungkin gak bakalan disuruh duduk di paling depan. Paling saya mah duduk di jajaran jemaah. Beda dong ilmu kita dengan ilmu ulama yang dari Mesir, yang dari Yaman. Kita kembalikan sekali lagi bahwa orang yang memiliki ilmu akan diangkat oleh Allah derajatnya. Duduk di depan di hadapan para jemaah. Kadang-kadang dikasih ini nih Bu, dikasih sofa yang bisa ditaruh di ubin, duduk gitu. Kasih buah-buahan, kasih minuman, kita jemaahnya enggak. Kenapa begitu? Karena memuliakan ulama. Itu di dunia. Di akhirat Allah muliakan orang-orang yang memiliki ilmu, Allah muliakan di akhirat. Min indillah, di sisi Allah. Kenapa sedemikian begitu Allah buat? Al ulama warasatul anbiya wal mursalin. Al ulama'u fi ummatika anbiya'i bani Israel. Kata Rasulullah, al ulama anbiya, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Apa yang diwarisi oleh Nabi? Ilmunya. Nabi mah Bu, Nabi itu tidak mewariskan apa-apa. Lawang Nabi dia meninggal dunia tinggal 3 lembar pakaian. Itu juga udah penuh dengan jahitan tuh pakaian. Mungkin yang sudah berangkat haji, ya. Ini Bunda Yuli ya? Ahlan wa sahlan fi hajal majlis. Kalau yang udah berangkat haji, ya Bu Haji ya, Nyame dan yang lain, ada tuh tempat rumahnya Kanjeng Nabi. Kira-kira gede kagak tuh Bu? Rumahnya Kanjeng Nabi kecil. Rumahnya Kanjeng Nabi kecil ya Bu Haji ya. Nabi mah enggak mewariskan pakaian, enggak mewariskan dinar, enggak mewariskan
dirham. Yang diwariskan oleh Nabi adalah al-ilmu. Yang diwariskan oleh Nabi adalah ilmu dan dakwah. Jadi kita ini, Bu, ibu-ibu dan siapapun orangnya, ya, yang dakwah, yang mempunyai ilmu kemudian diamalkan, itu dia telah menjalankan risalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjalankan tugas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu ya. Makanya nanti sekemampuan kita di rumah ada yang pengen ngaji, ajarin. Jangan sampai kagak. Ajarin. Karena apa? Faedah dan manfaatnya sangat besar sekali. Terutama untuk diri kita. Ya kan gitu ya Bunda ya. Ya. Kemudian yang ketiga dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, orang yang menuntut ilmu, ibu-ibu kemari ninggalin rumah, ya, ada yang bawa cucunya, nggak apa-apa. Mungkin ada yang bawa anaknya yang nggak bisa ditinggalkan, nggak apa-apa. Sekalian cucu atau anaknya diperkenalkan dengan masjid. Kodimsi masjid. Dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Dikemukakan di dalam satu hadis, man salaka tariqan yaltamizu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Jadi hadis ini riwayat Imam Muslim. Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh akan satu tariqan, barang siapa yang menempuh akan satu jalan, yaltamisu fihi ilman, di mana dia dalam perjalanan tersebut menuntut ilmu. Ibu datang kemari, ada yang di RT 11, ada yang di RT 6, ada yang di RT 1 dan lain sebagainya. Datang sengaja, niat ngapain? Ya Allah, aku pengen niat menuntut ilmu. Kata Rasulullah, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Di dalam satu hadis yang dimaksudkan adalah ilmu agama. Ya. Jadi yang menuntut ilmu di sini adalah ilmu agama. Saya ini backgroundnya arsitek nih Bunda. Ya guys ya. Ibu-ibu pada tahu saya ini arsitek. Tapi alhamdulillah saya emang dari kecil udah doyan ngaji nih Bu Haji. Dari kecil, ujung-ujungnya saya dilempar ke Cirebon, dibabakan, suruh nyantren dulu. Kita niat ngaji, datang kemari ngaji, baca Quran bareng-bareng, niatnya menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Yang kita tuntut adalah ilmu agama, karena ilmu agama lah yang berbicara tentang surga. Saya 6 tahun kuliah di arsitek nggak bicara tuh masalah surga. Hai mahasiswa arsitek, tuntutlah arsitek menuju surga. Nggak ada. Kalau bicara surga atau bicara neraka, maka itu artinya adalah ilmu agama. Allah akan mudahkan tuh jalan menuju surga. Al-Bayyinah, coba. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu ward tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Ilmu agama itu berbicara tauhid. Ilmu agama berbicara tentang keimanan. Ilmu agama berbicara tentang haram dan halal. Ilmu agama berbicara tentang ibadah. Ilmu agama berbicara tentang mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Mana amal saleh, mana amal salah. Akhirnya karena kita berjalan dari rumah untuk menuntut ilmu agama,
kita paham semua. Tentang keimanan kita paham, tentang ibadah kita ngerti, tentang haram dan halal kita juga paham, dan yang haram kita tidak laksanakan, tentang yang dilarang oleh Allah kita paham, tentang yang diperintahkan Allah kita paham dan kita jalankan. Fahada amal saleh. Maka ini adalah amal saleh. Allah janji, innal ladzina amanu wa amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Bu Haji nyame. Mudah-mudahan kita masuk orang yang amin ya rabbal. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan keharaman, mengerjakan apa yang Allah perintahkan, melakukan ibadah, itu amal saleh. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu adalah sebaik-baik golongan. Jazaohum inda rabbihim jannatu adn. Ganjaran buat mereka, ganjaran orang-orang yang beriman, ganjaran orang-orang yang beramal saleh, enggak lain dan enggak bukan adalah surga adn, jannatun naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya mau ya Bu ya, Bu Haji, ya Bu ya, Wah Inaya mau kagak masuk surga? Atuh ketawa, mau enggak Po? Mau, kudu mau. Ada yang enggak mau, Bu? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Ada. Umat Kanjeng Nabi ada yang kagak mau masuk surga. Ya, Popi ya. Ya kan ya? Kullu ummati, Mas Popi yang ngobrol. Kullu ummati, kata Kanjeng Nabi, tiap-tiap umatku yadkhulunal jannah. Dia akan fiil mudhari. Dia akan masuk surga ilaman aba, kecuali yang kagak mau. Berarti ada di tengah umat Kanjeng Nabi Muhammad yang kagak pengen masuk surga. Masuk surga mah gampang Bu, syaratnya 2. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Di mana tuh alladzina amanu wa amilus shalihat didapatkan? Di ilmu agama. Di ilmu agama. Jadi ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, pergi dari rumah menuntut ilmu agama. Karena dia menuntut ilmu agama, dia paham ibadah, dia paham iman, dia paham mana yang dikerjakan dan mana yang tidak boleh dikerjakan. Dan itu semua menggiring orang-orang yang belajar ilmu agama, dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Betul enggak? Betul. Karena kita tahu ilmu agama. Enggak salah dikatakan oleh Kanjeng Nabi, man salaka tariqan yaltamizu fihi ilman syahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan akan satu perjalanan, di dalam perjalanan tersebut dia menuntut ilmu agama, maka Allah mudahkan baginya, bagi orang tersebut Allah mudahkan jalan menuju surga. Kan gitu ya. Jannat wadan tajri min tahtiyal anhar. Balasan bagi orang-orang yang beriman, balasan bagi orang-orang yang saleh adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Jannatun naim tajri min tahtiyal anhar, yang mengalir di bawah-bawahnya air sungai-sungai yang halal dan nikmat diminum. Jadi nanti di surga Bu, ya, ada pepohonan, ya, ada gedung-gedung. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiyal anhar kullama ruziqu minha minas samarat qalu haza ruzikna min qabl wa utubihi mutasyabih. Sampaikanlah wahai Kanjeng Nabi,
sampaikanlah Rasul kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Apa itu? Kabar gembira bagi orang yang beriman beramal saleh, bagi mereka orang yang beriman dan beramal saleh, jannah, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziku minha minas samarati rizqa, tiap-tiap kali mereka diberikan rizki yang berupa buah-buahan, qalu hadza ruzikna min qabl, ini adalah buah-buahan yang dulu ketika kami di dunia kami dibere, dikasih dibere. Orang Sumedang mah taunya dibere teh dikasih. Inilah buah-buahan yang dulu kami di dunia dikasih. Haza ruzikna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Dan mereka diberikan dengan buah-buahan tersebut yang sama, Bu. Ibu, nanti mah kalau di surga pengen apel tekudu nanam pohon apel. Bapak nih doyan kelengkeng, tekudu ratu mas nanam kelengkeng dulu. Saya mah paling doyan anggur, tekudu saya mah harus nanam anggur heula. Enggak perlu. Kita nyebut aja ya Allah pengen anggur, gujuk datang tuh anggur. Sama, Bu, buahnya anggur juga, tapi beda rasanya, beda lezatnya. Kalau kita ngomong, ya, maka kelezatan yang di dalam surga itu bahkan satu qaul mengatakan 1000 kali kelezatan buah yang ada di dunia. Kenapa sih ya Allah kok dikasih sama? Kenapa enggak yang lain aja? Bu, mutasyabiha wa utubihi mutasyabihat, dan diberikan kepada mereka dengannya yang sama. Biar ibu-ibu nanti di surga kagak kaget, kagak ada keraguan. Siapa yang dulu masih mudanya doyan naik gunung atau hiking masuk ke hutan-hutan. Di hutan nih, Bu, ya, di hutan kita kan banyak buah-buahan. Di hutan itu banyak buah-buahan. Pas perut kita lapar, kita dapetin buah-buahan yang kita nggak tahu ini beracun apa kagak. Kira-kira ibu mau makan kagak? Ini kita nggak tahu nih, Bu Haji. Masuk ke hutan, tersesat di hutan. Kita dapatkan satu buah karena perut kita lapar, tapi kita nggak tahu tuh buah beracun apa kagak. Kira-kira karena kita ragu, kita mau makan apa kagak? Jangan-jangan beracun. Jangan-jangan beracun. Karena kita khawatir itu buah beracun di hutan, maka kita makan. Maka kita tidak makan karena khawatir itu buah beracun. Inilah hebatnya Allah, mutasyabih yang sama, agar tidak ada keraguan untuk memakan buah tersebut. Ya Allah, pengen anggur, bujuk-bujuk datang anggur. Makan karena bentuknya sama, warnanya sama seperti di dunia, cuman lezatnya yang berbeda. Lagian mah anggur nggak ada yang busuk di sana. Kali itu kita nemuin, ya Allah kasih anggur yang busuk. Emang di sini orang jualannya cakep, dikasih pas di kiloin, nggak taunya sampai rumah busuk. Dikasih yang sama, wa utubihi mutasyabiha, agar penghuni surga, agar ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian masuk ke surga, makan buah-buahan, maka tidak ada keraguan makan buah tersebut, karena yakin bahwa buah-buahan yang diberikan oleh Allah, yang kita tahu jenisnya, yang kita tahu kesamaannya, itu tidak akan mengandung racun. Makanya nanti Ibu ya Pok, nanti kalau ada anggur di surga makan aja, ada jeruk makan aja. Amin. Lah, kan gitu ya, makan aja. Orang memang Allah udah kasih kok di dalam surat Al-Baqarah. Kumaha damang Sukabumi. Makan aja. Karena memang Allah telah tentukan buahnya sama itu, ya begitu hikmahnya, agar tidak ada keraguan di dalamnya. Sekali lagi,
Saya berharap bahwa pengajian kita hari Selasa yang kagak mau datang diundang, Bu. Diajak, mau yang Mas Dirman yang ngisi kek, Bunda Yuli yang ngisi kek, Kang Asep yang ngisi kek, bawa. Kasih tahu kalau ente ngaji, maka Allah akan mudahkan kalian masuk ke dalam surga. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi khassa man syaa min ibadihi bil masiril hukmiyati wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassallahu ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyati ila akhiri. Udah jam 2:30 Bu ya. Ya Bunda Yuli mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ya Kis ya. Kis kawan saya masih kecil. Kalau ada saya udah ya. Mungkin kali ada keperluan lain, maka saya akhiri saja ya. Ya Bu ya. Jam 2:30 tuh lihat di sana. Oh, sampai jam 3, tapi mungkin Bunda Yuli ada perlu kali. Enggak. Beneran nih? Enggak. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah wahdahu la syarikalah semata. Enggak ada Tuhan yang lain. Enggak ada Tuhan Bapa, enggak ada Tuhan anak, apalagi Tuhan mbah, Tuhan cucu, Tuhan kakek, enggak ada. Hanya Allah semata Tuhan. Wahdahu la syarikalah, enggak ada sekutu bagi Allah. Allah ciptakan dunia ini, Allah ciptakan surga dan neraka, Allah ciptakan kita, hanya dengan sendiri Allah lah yang menciptakan. Enggak perlu Allah bantuan daripada yang lain. Enggak perlu Allah bantuan daripada malaikat. Oh, enggak perlu. Ya, wong malaikat sendiri Allah yang ciptakan kok. Ini kadang-kadang di YouTube lagi rame nih Bu Haji masalah kristologi. Saya ngeliatin ada kelakuan Ibrahim tuh. Pendeta Ibrahim itu yang dulu sempat kita debat. Habis diacak-acak tentang keimanan kita. Ya. Habis diacak-acak tentang keimanan kita. Nah, kita sebagai mukmin yang sejati, pengikut Kanjeng Nabi Muhammad, tanamkan di jero hati. Tanamkan di dalam hati, enggak ada Tuhan selain Allah. La syarikalah, enggak ada sekutu baginya. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Alladzi khassa man syaa min ibadihi bil masiril hukmiyati. Tidak ada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Alladzi khassa, zat yang telah menentukan, yang telah mengkhususkan kepada siapa saja orangnya, min ibadihil bil masiril hukmiyati, ya, dengan hadis yang mengandung hikmah, yang mengandung hukum. Siapakah hamba tersebut? Yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah telah menghususkan Kanjeng Nabi Muhammad dengan hadis, dengan risalah yang mengandung hukum dan hikmah. Kita ini kan cuma nerusin aja nih Bu Haji, ya. Kanjeng Nabi Muhammad hidup, diajarkan kepada sahabat-sahabatnya. Kanjeng Nabi meninggalkan dunia, sahabatnya mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in dan terus sampailah kepada kita. Makanya kita tadi kemukakan bahwa kita ini adalah menjalankan apa yang dijalankan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena istiqomahlah bagi para ustadz, bagi para ustazah, istiqomahlah di jalan Allah dalam menyampaikan risalah. Gak usah ngarepin apa-apa, gak usah ngarepin duit. Saya di pondok, saya belajar secara khusus langsung. Karena saya di sana sembari jadi guru aliyah dan guru sanawiyah. Mama riben je.
harapan bayar. Wah, kaget dia. Cung, Ira jangan bayar. Cung itu kamu. Padahal saya udah tua waktu itu. Jangan bayar. Karena khawatir kalau kita bayar itu kiai, niat kiai itu jadi robah. Dia ngaji, dia ngurup ngaji, pengen dapat bayar. Tanamkan di jero hati bagi mereka yang suka dakwah, yang ingin menegakkan syariat Islam, mengajarlah dengan lillahi ta'ala. Karena Allah telah tentukan nanti tempat kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan para nabi, dengan para rasul dan aulia-aulianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassallahu ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyati. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Jadi Bu, ini kan telah terjadi pergeseran nih di tengah-tengah umat yang lain. Ya, di tengah-tengah umat yang lain, bahwa ada yang menjadikan Nabi itu sebagai Tuhan. Ada yang menjadikan Nabi sebagai anak Tuhan. Itu jangan sampai terjadi di tengah umat Islam. Makanya selalu setiap bersyahadat dikemukakan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Alladzi khassallahu ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyati. Allah telah menghususkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad dengan semua kesempurnaan pengabdiannya. Jadi Kanjeng Nabi itu adalah pengabdian yang paling sempurna. Kanjeng Nabi itu mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan pengabdian dan ibadah yang paling sempurna. Ibu-ibu dan jemaah sekalian, Nabi ini kan suri teladan. Nabi ini suri teladan. Ya. Jadi di dalam Al-Qur'an dikemukakan laqad kana lahum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Dan sungguh, laqad kana, dan sungguh, qad itu sungguh, kalimat kepastian. Laqad kana, lam qasam, sungguh, sumpah. Ya, Allah bersumpah. Laqad kana fi Rasulillah, sumpah, sungguh ada di dalam diri Rasulullah, lakum, bagi kalian. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh suri tauladan yang baik. Bagaimana Rasul beribadah, contoh Rasul. Bagaimana Rasul berhubungan, contoh Rasul. Bagaimana Rasul